Padahal kita lihat sekali ini sangat emosional. Kekalahan mereka di Mahkamah Konstitusi membuat mereka emosi, mencari cara, segala cara masuk pintu masuknya lewat undang-undang P3 ini. Kenapa sekarang? Ya karena dia ingin menggolkan, karena dalam putusan MK implisit, tersirat, tidak tersurat, tersirat mengatakan bahwa kalau merujuk pada undang-undang P3, tata cara pembentukan ini nggak sesuai. Dia bilang supaya sesuai, kita ubah aja ini. Jadi penuh dengan muslihat. Jadi bukan untuk mewujudkan kepastian hukum. Kita dibodohi. Ini membodohi kalangan. Saya terus terang juga sebagai salah satu orang yang belajar ilmu hukum gitu ya, merasa betul-betul dikerjain, dibodohin, dibego-begoin kita ini. Gitu. Ya, kalau sebab itu kita akan menolak keras. Dan persoalannya adalah revisi undang-undang P3 yang belum lama ini disahkan dalam rapat paripurna DPR. Nyata-nyata dia dibentuk bukan untuk mewujudkan kepastian hukum, melainkan untuk mengakali hukum. Apa parameternya kita mengatakan bahwa ini akal-akalan? Satu, adanya niat, intensi, maksud, serta siasat jahat yang dicelupkan di situ untuk memuluskan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan undang-undang ini sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Saudara, ini bukan asumsi, ini bukan dugaan, ini fakta dari keadaan hukum yang sebenarnya. Mereka sendiri yang menyatakan secara sadar, secara terbuka kepada masyarakat. Kita masih bisa menemukan banyak komentar anggota DPR, menteri, sejumlah pejabat pemerintah yang mengatakan hal itu, bahwa undang-undang P3 harus direvisi dalam rangka untuk mempersiapkan pintu masuk meloloskan undang-undang Cipta Kerja. Jadi kalau mereka mengatakan revisi undang-undang P3 disebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, harus saya katakan ini hanya omong kosong belaka. Kawan-kawan sekalian, jika kita melihat pada ketentuan undang-undang P3, undang-undang ini merupakan undang-undang yang dibentuk itu atas dasar delegasi pasal 22A Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, tujuan dibentuknya undang-undang ini disebutkan secara eksplisit di dalam konsideran. Konsideran itu menunjukkan tentang kehendak, maksud, dan cita-cita yang ingin dicapai. Apa yang disebutkan di situ? Tujuan dibentuknya undang-undang ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Persoalannya adalah revisi undang-undang P3 yang belum lama ini disahkan dalam rapat paripurna DPR, nyata-nyata dia dibentuk bukan untuk mewujudkan kepastian hukum, melainkan untuk mengakali hukum. Apa parameternya kita mengatakan bahwa ini akal-akalan? Satu, adanya niat, intensi, maksud, serta siasat jahat yang dicelupkan di situ untuk memuluskan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan undang-undang ini sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Saudara, ini bukan asumsi, ini bukan dugaan, ini fakta dari keadaan hukum yang sebenarnya. Mereka sendiri yang menyatakan secara sadar, secara terbuka kepada masyarakat. Kita masih bisa menemukan banyak komentar anggota DPR, menteri, sejumlah pejabat pemerintah yang mengatakan hal itu, bahwa undang-undang P3 harus direvisi dalam rangka untuk mempersiapkan pintu masuk meloloskan undang-undang Cipta Kerja. Jadi kalau mereka mengatakan revisi undang-undang P3 disebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, harus saya katakan ini hanya omong kosong belaka. Yang sesungguhnya adalah mereka sedang merancang membangun sebuah jembatan undang-undang untuk sampai pada target pembentukan undang-undang berikutnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari apa yang kami pelajari dalam undang-undang ini, saya harus katakan ini undang-undang, kawan-kawan. Ada sebagian orang yang mengatakan rancangan undang-undang. Saya perlu menjelaskan dulu bahwa
sebuah produk hukum undang-undang itu dia dinyatakan berubah bentuk dari rancangan undang-undang, dari RUU menjadi undang-undang, ya, itu apabila sudah disahkan. Dalam tinjauan hukum tata negara, pengesahan itu ada dua. Satu, pengesahan material, yang kedua, pengesahan formil. Pengesahan material adalah kesepakatan yang diambil di dalam gedung DPR RI pada saat dilakukannya rapat paripurna yang dihadiri unsur pemerintah di situ. Itu sudah disahkan. Jadi kalau disebut rancangan, bukan rancangan lagi dia sudah jadi undang-undang. Baru pengesahannya secara material. Jadi yang namanya undang-undang itu pengesahannya material, itu pengesahan material itu dia sudah jadi undang-undang. Buktinya apa? Walaupun dia belum ada nomornya, ya kan? Tetapi dia sudah bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak menguji rancangan undang-undang, dia menguji undang-undang. Gitu. Apalagi jika Presiden tidak mengesahkan pun, dia tetap berlaku. Presiden tidak mengesahkan selama 30 hari ke depan. Nah, oleh sebab itu, kalau dia sudah disahkan, kita harus kita sebut sebagai undang-undang. Itu pengesahan material namanya. Nah, berikutnya kawan-kawan sekalian, dalam materi undang-undang yang kita pelajari revisi undang-undang P3 ini, ya, ini kita menemukan banyak problem dari sisi formil dan juga material, seperti disampaikan oleh Presiden Partai Buruh tadi. Kalau kita rinci misalnya dalam soal materialnya, ya, tadi sudah disinggung oleh Presiden Partai Buruh yang terkait dengan aturan norma baru, misalnya kita ambil pasal 72, 73 gitu ya. Itu memuat norma-norma baru dan mengubah norma yang sebelumnya, yang pada pokoknya mengatakan bahwa setelah DPR dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang di dalam rapat paripurna DPR, jadi undang-undang itu dibuka peluang untuk dilakukan perubahan atau perbaikan. Artinya mengubah undang-undang dengan prosedur yang salah, yang keliru. Kalau dia sudah disahkan jadi undang-undang, titik komanya pun tidak boleh diperbaiki. Bagaimana jika ada kesalahan redaksional dan sebagainya yang dianggap tidak substantif? Itu nggak bisa kita bilang substantif, tidak substantif. Itu beda satu huruf pun bahasa Indonesia ini, satu huruf pun bisa berubah makna, bisa akal-akalan nanti. Lebih dari itu, karena dia sudah jadi undang-undang, kalau mau diubah prosesnya dari awal lagi. Kalau itu diusulkan oleh Presiden, ya Presiden ajukan ke DPR di awal lagi. Nggak bisa, udah di ujung direvisi lagi, itu nggak bisa. Karena sudah jadi undang-undang, nggak boleh. Dan itu dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa itu, putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan di dalam putusan terakhirnya itu, ya, bahwa kalau dia sudah disahkan nggak boleh, karena ini ada ketentuan pakemnya dari Undang-Undang Dasar, gitu. Di Undang-Undang Dasar, ya, misalnya kalau kita lihat pada ketentuan pasal 20 ayat 5 yang bunyinya dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui. Jadi kalau disetujui itu jadi undang-undang. Ya, tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak disetujui itu, maka rancangan undang-undang wajib diundangkan. Nah, karena disebut di situ sudah disetujui, maka kalau ada perubahan berarti harus ada kesepakatan lagi, ditambahin di norma yang baru. Perubahan itu, perbaikan juga harus melibatkan lagi alat kelengkapan yang menyusunnya. Yaitu berarti proses awal. Lah, sedangkan yang namanya tahapan pembentukan undang-undang dari mulai perencanaan, ya, kemudian pembahasan sampai dengan pengesahan, pengundangan dan seterusnya itu ada tahapan-tahapan yang sifatnya baku. Itulah tujuan dibentuknya Undang-Undang P3. Harus baku. Harus ada baku, itu artinya standar dan ada kepastian hukum. Loh, kalau begitu bisa berubah-berubah. Begitu ada kepentingan tertentu, mereka siasati dulu. Lihat reaksi publik, begitu publik bermasalah, kita ubah lagi ini. Dengan mengatakan bahwa ini ada kesalahan redaksional. Udahlah, kita banyak perkara, kasus-kasus yang pernah kita alami dulu. Misalnya juga ada pasal tembakau di Undang-Undang Tembakau dulu, ada titipan pesan di belakangan direvisi. Ya, banyak kasus-kasus yang semacam itu yang jadi yang terungkap ke publik, yang nggak terungkap kita nggak tahu. Nah, oleh sebab itu nggak bisa dia, kalau sudah jadi undang-undang dia harus diubah lagi.
gitu. Nah, maka mestinya nggak boleh dilakukan perubahan tersebut. Yang berikutnya, kalau kita masih merujuk lagi pada soal materialnya, ya di ketentuan pasal 7273 itu misalnya, itu apa namanya? Dia masih menyatakan itu sebagai rancangan undang-undang. Nah, itu menyimpang dari apa teori yang saya sampaikan tadi, bahwa itu sudah berupa undang-undang. Buktinya apa dia undang-undang? Buktinya sudah bisa diuji. Berapa banyak undang-undang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan atau diadili oleh diterima permohonnya itu, sedangkan dia belum disahkan secara formil. Nah, ini yang menurut saya ini akal-akalan dan juga jauh dari tujuan yang sebenarnya, yaitu mewujudkan kepastian hukum. Kita lihat lagi pada ketentuan yang lain misalnya. Omnibus Law disebut di situ dengan kata dapat dibentuk dengan metode omnibus. Nah, kalau kata dapat itu artinya fakultatif. Kalau fakultatif nggak pasti. Sedangkan yang kita gunakan selama ini, yang sudah menjadi pakem sistem hukum nasional kita, yang namanya pembentukan undang-undang itu metode pembentukannya ya menggunakan pendekatan single subject rule. Ada juga yang mengatakan single subject of matter. Satu subjek materi ya yang menghendaki satu undang-undang dibuat untuk mengatur satu subjek atau materi yang sama atau berkaitan secara spesifik. Harus ada spesifik. Ini tetap jalan. Dibilang lagi, ini juga boleh. Berarti nggak ada kepastian hukum di situ. Nah, ini yang membuat akhirnya pembentuk undang-undang bisa sesuka-sukanya. Berarti tujuan mewujudkan kepastian hukum itu nggak tercapai. Banyak hal yang sebetulnya saya bisa bedah, cuman saya kira akan memakan waktu sangat lama, tapi saya poin-poinnya aja. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat dari sisi formalitudsing-nya, jadi dari aspek formilnya, itu juga sangat bermasalah. Di dalam Undang-Undang P3 sendiri sudah dinyatakan tentang bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang itu, dia harus memenuhi asas, gitu. Nah, asas di sini harus dipenuhi. Asas-asas yang ditentukan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya kalau kita kaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Apakah ada kebutuhan masyarakat terhadap hal pembentukan peraturan perundang-undangan ini, revisinya? Nggak ada. Udah benar banget itu. Itu kan dulu undang-undang sebelumnya tahun 2004 yang diubah 2011, diganti ya, bukan diubah. Itu sudah mengalami proses yang sangat panjang. Dan Undang-Undang P3 itu yang selama ini dijadikan sebagai alat uji, batu uji oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang itu sesuai enggak. Ya. Nah, soal asas-asas ini penting. Bahkan di dalam Undang-Undang P3 itu diatur peraturan perundang-undangan itu dia harus objektif. Bahkan sampai ini ada kalimat yang sebenarnya jarang disebutkan dalam sebuah undang-undang. Disebut di situ objektif dan dapat menekan rasa subjektif. Dikasih tanda keterangan lagi kalau belum jelas, tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. Padahal kita lihat sekali ini sangat emosional. Kekalahan mereka di Mahkamah Konstitusi membuat mereka emosi, mencari cara, segala cara masuk pintu masuknya lewat Undang-Undang P3 ini. Apalagi tadi disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, tidak partisipatif. Ya betul. Kalau mereka mengatakan, wah kami sudah mengundang para praktisi, ahli, dari akademisi dan sebagainya. Jangan lupa, karena intensi maksudnya adalah untuk meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu dia dasari, komentar mereka banyak kok, kita bisa lihat di media sampai hari ini. Karena ingin meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja, maka pihak-pihak yang terkena dampak mengalami kerugian konstitusional atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga harusnya menjadi pihak yang dilibatkan. Sampai hari ini nggak pernah pihak buruh. Nggak bisa mengatakan, ini kan Undang-Undang P3, bukan Undang-Undang Perburuhan, jadi kami nggak perlu mengundang buruh. Padahal persoalan partisipasi ini yang disebut sebagai meaningful participation. Jadi partisipasi yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar dengar orang ngomong apa, tapi pendapat
saran dari pihak yang dimintai pendapat itu MK sampai menekankan soal itu. Lah kelompok-kelompok buruh ini, petani, kelompok-kelompok buruh petani yang terkena langsung dampak dari undang-undang ini nggak pernah dilibatin. Tahu-tahu jadi aja tuh undang-undang. Nah, ini berarti partisipasi yang menjadi hal paling prinsip ya dalam pembentukan undang-undang itu diabaikan. Sekali lagi, pembentukan undang-undang Cipta Kerja, pembentukan undang-undang P3 hari ini tidak bisa dilepaskan dalam satu paket dia itu dengan undang-undang Cipta Kerja. Kenapa saya katakan begitu? Undang-undang 12 tahun 2011 sebetulnya sudah pernah diubah di tahun 2019. Waktu itu untuk mengakomodir karena Presiden berencana membentuk seorang kepala badan atau kepala lembaga setingkat menteri yang nanti akan menangani urusan-urusan harmonisasi peraturan perundang-undangan di level legislatif, di level eksekutif. Gitu. Ada nama dulu Pak Presiden sempat sebut itu dalam kampanye itu, dia sebut sebagai PLN ya, pusat legislat perubahan undang-undang, saya lupa singkatannya apa itu. Nah, ada satu lembaga yang mau dibentuk, maka diakomodir dulu dalam perubahannya. Kalau memang betul maksudnya adalah untuk mengakomodir Undang-Undang Cipta Kerja, kenapa enggak? Untuk mengakomodir metode omnibusnya, kenapa tidak pada saat 2019 itu? Kenapa sekarang? Ya karena dia ingin menggolkan, karena dalam putusan MK implisit, tersirat, tidak tersurat, tersirat mengatakan bahwa kalau merujuk kepada Undang-Undang P3, tata cara pembentukannya nggak sesuai. Dia bilang supaya sesuai, kita ubah aja ini. Jadi penuh dengan muslihat. Jadi bukan untuk mewujudkan kepastian hukum. Kita dibodohi. Ini membodohi kalangan. Saya terus terang juga sebagai salah satu orang yang belajar ilmu hukum gitu ya, merasa betul-betul dikerjain, dibodohin, dibego-begoin kita ini. Gitu. Ya, oleh sebab itu kita akan menolak keras dan saya menyatakan siap untuk menjalankan tugas yang sudah ditunjuk oleh Partai Buruh. Kita akan melakukan uji material, uji formil ya, mana yang akan kami lakukan, apakah bersamaan, apakah terpisah, nanti masih soal strategi, masih dalam pembahasan.